Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok belajar kelas A2 DLC Universitas di Kubang, Semarang, mata kuliah Data Analysis for Business dengan dosen pengampu Bapak Eri Zuliarso. Di sini kami akan memaparkan hasil analisa kami terhadap klasifikasi data menggunakan algoritma KNN dan Naive Bayes dengan menggunakan aplikasi Kaggle. Di sini kami beranggotakan 1. Cikal Pangestu dengan nomor NIM 20.05523004. 2. Anandia Alvina dengan nomor NIM 20.05523022. Ketiga, Widyasari Khairunisa dengan nomor NIM 20.05523014. Dan yang terakhir ada Rahati Devi Ayustina dengan nomor NIM 20.05523015. Berikut pemaparan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi yang kami gunakan untuk menganalisis loan data. Kami menggunakan dua jenis klasifikasi untuk menganalisis loan data. Yang pertama ada klasifikasi Naive Bayes dan yang kedua ada klasifikasi KNN atau K Nearest Neighbor. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu teknik data mining yang paling populer untuk mengklasifikasikan data dalam jumlah yang besar dan dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Hal tersebut dapat diterapkan pada masalah klasifikasi seperti peramalan cuaca, deteksi gangguan, diagnosis penyakit, dan lain-lain. Naive Bayes dipilih karena memiliki tingkat ketelitian dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan untuk jumlah data yang besar. Menurut Thomas Bayes, Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma atau klasifikasi KNN atau K Nearest Neighbors, yaitu sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran digambarkan ke ruang berdimensi banyak, dengan tiap-tiap dimensi mewakili tiap ciri atau fitur dari data tersebut. Klasifikasi K Nearest Neighbors atau KNN merupakan mesin learning atau mesin pembelajaran yang bersifat non-parametrik dan lazy learning. Metode yang bersifat non-parametrik memiliki makna bahwa metode tersebut tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi data yang mendasarinya. Dengan kata lain, tidak ada jumlah parameter atau estimasi parameter yang tetap dalam model tersebut, terlepas dari data tersebut berukuran kecil ataupun besar. Algoritma non-parametrik seperti KNN menggunakan sejumlah parameter yang fleksibel dan jumlah parameter seringkali bertambah seiring data yang semakin banyak juga. Algoritma non-parametrik secara komputasi lebih lambat tetapi membuat lebih sedikit asumsi tentang data. Berikut ini adalah pemaparan tentang pengaplikasian analisis loan data menggunakan klasifikasi KNN dan NB. Baik, yang pertama kita memasukkan data yang kita pilih melalui import. Lalu yang kedua kita memasukkan df.pd loan dataset atau data yang akan kita olah. Lalu df.head untuk membuka data. df.head digunakan untuk menampilkan data awal atau data teratas pada data frame. Defaultnya, jika kita tidak memberikan argumen di dalam tanda kurung, data yang akan ditampilkan adalah 5 baris teratas. Namun kita juga dapat menentukan beberapa baris yang ingin ditampilkan dan memberikan argumen berupa bilangan integer. Hasil 5 data teratas ada dari data loan dataset ini
Yang pertama adalah gender, ada 5 data, male, no merit, dependent 0, education graduate, self-employed no, application 5/4900, co-application income 0, dan sebagainya. Kita lalu memasukkan df.info dalam tanda kurung. Hal ini digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang data frame seperti jumlah baris data, nama-nama, kolom, beserta jumlah data dan tipe-tipe data dan sebagainya. Di sini kita lihat dapat kita lihat ada kolom, lalu ada tipe datanya juga. Selanjutnya df.describe dalam tanda kurung ini digunakan untuk menampilkan deskriptif statistik data, hanya kolom yang bertipe numerik yang akan ditampilkan statistiknya. Dalam data ini yang terdapat pada kolom applicant income, co-applicant income, dan loan amount, term, dan credit histories. Kita memasukkan plt.figure dalam kurung fixed size sama dengan 10,5 sns.blockplot dalam kurung data sama dengan df. Hal ini digunakan untuk melihat visualisasi data yang secara statistik merepresentasikan distribusi data melalui 5 dimensi utama, yaitu nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, atau median, kuartil 3, dan nilai maksimum. Biasanya, boxplot digunakan untuk memeriksa keberadaan outlier dalam dataset. Dalam data berikut, outlier berada pada loan amount. Selanjutnya kita mencari hisplot dan masukkan plt.figure fixed size 15,7.5 sns.hisplot dalam kurung x sama dengan loan amount data df KDE sama dengan true. Hal ini digunakan untuk memplot histogram dengan plot densitas. Secara default, parameter KDE dari si.hisplot disetel ke false. Jadi, dengan menyetel KDE ke true, estimasi kepadatan kernel dihitung untuk memperlancar distribusi dan plot line kepadatan gambar. Hasil berikut ini menunjukkan karakteristik dari loan amount. Hal yang sama juga kita lakukan pada application income dan kita dapat melihat grafik pada application income. SNS scatter plot adalah jenis visualisasi data untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Dengan scatter plot, Anda dapat melihat distribusi data dan bagaimana trennya. Anda juga dapat menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan dari beberapa kelompok data dengan memberikan warna yang berbeda untuk membedakan tipe kelompok data. Hasil dari scatter plot berikut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara loan amount dan applicant income yang ditunjukkan dengan adanya pertemuan pada titik 0 sampai 0. Lalu kita melakukan plot data ke data yang baru. Selanjutnya kita melakukan hisplot kembali. Histogram mewakili distribusi variabel numerik untuk satu atau beberapa grup. Nilai dibagi menjadi bin, masing-masing bin direpresentasikan sebagai bar. Fungsi ini dapat menormalkan statistik yang dihitung dalam setiap bin untuk memperkirakan frekuensi, densitas, atau massa probabilitas, dan dapat menambahkan kurva halus yang diperoleh dengan menggunakan estimasi densitas kernel. Dapat dilihat puncaknya berada pada hasil 75 loan amount dengan data tengah. Kembali kita melakukan regplot. Dari hasil regplot ini menunjukkan tidak menggambarkan sebab akibat antara loan amount dengan applicant income. Namun keduanya memiliki saling keterikatan. Langkah selanjutnya kita mengetik df.drogna dan df.ins0 atau sum. Ini digunakan untuk menghapus data NaN dengan perintah berikut. Secara default, perintah dropna dalam kurung akan menghapus semua row yang mengandung nilai NaN atau parameter how sama dengan any. df.ins0.sum
Memeriksa missing value pada dataset. Di bawahnya ada tampilan data untuk melihat kolom mana saja yang memiliki missing value. Pada data kita tidak terlihat adanya yang memiliki missing value karena semua hasilnya 0. Jika terdapat missing value, maka terdapat angka seperti contohnya 645 di gender atau di merit 570. Lalu kita memasukkan data yang kita miliki ke dalam kategori label encoding seperti gender, merit, self-employed, education status area. Ini kita masukkan ke dalam kategori label encoding dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita melakukan pip install Picaret untuk menginstal kembali data yang telah kita ubah tadi. Lalu selanjutnya kita membuat data setup dengan target status. Di sini kita akan melihat target status dengan preproses true. Selanjutnya menganalisis objek matriks untuk pelatihan dan validasi mulai dari dataset dengan model KNN. Hasil dari penelitian menunjukkan model KNN memiliki akurasi rata-rata 61,55, lalu AUC 52,76, recall 81,88. Sedangkan untuk standar atau prediknya 68,13, F1 74,21. Untuk melihat kebenaran atau mengevaluasi data dapat menggunakan tabel confusion matrix. Lalu mengevaluasi kinerja model, kami mengumpulkan sebuah data dalam beberapa klasifikasi. Berikut adalah pembagian model evaluasinya. Di sini terdiri dari beberapa plot tipe. Dari data tersebut merupakan contoh kumpulan data tabular dengan informasi pinjaman untuk beberapa pemohon. Setiap baris memiliki pemohon dan berisi informasi seperti jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, pendapatan pemohon, pendapatan bersama pemohon, jumlah pinjaman, jangka waktunya, riwayat kredit, dan wilayah. Selanjutnya periksa apakah ada data yang hilang. Bagian ini penting dilakukan untuk memastikan data sudah layak untuk dilakukan olah data yang lebih detail dan mumpuni untuk dimasukkan dalam model. Hasilnya tidak ada data yang hilang di seluruh data aset. Setelah itu data telah diproses sebelumnya dan diselaraskan untuk dikodekan secara numerik. Variabel kategori seperti jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, wira swasta, dan area telah dikodekan dengan nilai numerik. Berikut ini merupakan prediksi nilai target untuk KNN menggunakan fungsi predik.
Dua kolom terakhir dalam kumpulan data yang diberikan merupakan hasil dari Bangloan. Prediction label mewakili label kelas yang diprediksi atau disetujui atau ditolak untuk setiap instansi input dan kolom. Prediksi skor mewakili skor kepercayaan yang terkait dengan setiap prediksi. Sebagian besar prediksi memiliki skor kepercayaan tertinggi, yaitu di atas 0,5 dan diberi label sebagai setuju, yaitu 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari Navy Bayes. Menganalisa objek demetrik untuk pelatihan dan validasi mulai dari dataset. Dapat juga dengan mengatur beberapa parameter yang digunakan untuk penyetelan model. Hasil penelitian menunjukkan model memiliki akurasi rata-rata 67,21%, skor AUC 50,45% dan rata-rata recall 98%. Sedangkan untuk standar defisit tingkat keakuratan data yaitu sebesar 3,1%, skor AUC sebesar 13,76%, poin recall sebesar 3,3%, dan skor F1 memiliki standar deviasi sebanyak 2,1%. Untuk melihat kebenaran atau mengevaluasi data, dapat menggunakan tabel confusion metric. Jika dilihat dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kita mendapatkan perbandingan positif dan kesalahan sebanyak 137 banding 63. Untuk mengevaluasi kinerja model kami mengumpulkan sejumlah data dalam beberapa klasifikasi. Berikut adalah pembagian evaluasinya. Dari data di atas tampaknya merupakan contoh kumpulan data tabular dengan informasi pinjaman untuk beberapa pemohon. Setiap baris mewakili pemohon dan berisi informasi jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, pendapatan pemohon bersama, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, riwayat kredit, dan wilayah. Selanjutnya, periksa apakah ada data yang hilang. Bagian ini sangat penting dilakukan untuk memastikan data Anda sudah layak untuk dilakukan oleh data yang lebih detail dan mumpuni untuk dimasukkan ke dalam model. Hasilnya tidak ada data yang hilang dalam dataset. Dataset tampaknya telah diproses sebelum dan diselaraskan untuk dikodekan secara numerik. Variabel kategori seperti jenis kelamin, menikah, pendidikan, wira swasta, area telah dikodekan dengan nilai numerik dan tanggungan. Berikut memprediksi nilai target untuk NP_data menggunakan fungsi predict. Dua kolom terakhir dalam kumpulan data yang diberikan tampaknya merupakan hasil dari Bangloan. Prediction label mewakili label kelas yang diprediksi, disetujui atau ditolak untuk setiap case input kolom
prediction score, kemungkinan mewakili skor kepercayaan yang terkait dalam setiap prediksi. Sebagian besar prediksi memiliki kepercayaan yang tinggi dan diberi label sebagai disetujui. Sekian pemaparan dari kami mengenai analisis data loan menggunakan klasifikasi NB atau Naive Bayes dan KNN guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Data Analysis for Business. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.